Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman semua, atas izin Allah Azza wa Jal kita dapat berjumpa di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal yang ada di atas muka bumi ini. Dan juga kita patut bersyukur sama Allah Azza wa Jal, Allah berikan kita kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ini termasuk kemuliaan yang sangat besar. Dan dulu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu memberikan kabar gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Di mana dalam hadisnya Anas bin Malik yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i, Nabi SAW mengatakan, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Dari sini para ulama mengatakan, di antara tanda benarnya keimanan seorang mukmin adalah dia berbahagia dengan kedatangan bulan Ramadan. Kalau ada orang mengaku muslim, mengaku mukmin, tapi dia kesel dengan kedatangan bulan Ramadan, dia merasa kayak kenapa sih bulan Ramadan harus datang gitu? Ini saya bakal dikekang di sini, nggak bisa bebas-bebas lagi. Maka di sini ada kerusakan dalam keimanan dia. Dan ini menunjukkan bahwa hatinya sangat-sangat kotor. Sampai akhirnya ketika Ramadan datang, yang harusnya menjadi rahmat buat dia malah menjadi azab buat dia. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Nah teman-teman semua, bulan yang kita sedang berada di dalamnya sekarang, alhamdulillah, ini adalah bulan yang penuh dengan keutamaan. Sangat banyak. Kita akan sebutkan beberapa keutamaannya, dan kita akan bagi dua. Satu, keutamaan bulan Ramadannya, dan yang satu lagi adalah keutamaan puasa Ramadannya. Ini ada dua hal yang menarik. Jadi subhanallah, kita memang benar-benar berada dalam bulan yang diberkahi sama Allah, di mana kemuliaan, keutamaan itu banyak banget. Makanya nanti bakal menjadi kerugian buat orang-orang yang nggak bisa memaksimalkan kemuliaan ini selama di bulan Ramadan. Yang pertama teman-teman semua, kita bahas terkait keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan pertama dari bulan Ramadan, dia adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maksudnya apa Ustaz? Bulan diturunkannya Al-Quran gini. Allah mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bukankah Al-Quran diturunkan ke Nabi SAW secara berangsur-angsur? Benar kan? Antum tahu semua itu? Al-Quran gak diturunkan langsung plok 30 juz begini, enggak, tapi berangsur-angsur turunnya ke Nabi SAW. Terus apa yang dimaksud sama Allah dalam ayat ini? Maksudnya adalah Al-Quran 30 juz itu diturunkan sama Allah Azza wa Jalla ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Dari langit pertama ini nanti diturunkan ke Nabi SAW secara berangsur-angsur mengikuti kejadian yang terjadi. Itu maksudnya. Tapi bisa dibayangin, dari sekian banyak malam selama 1 tahun, Allah pilih malam Lailatul Qadar yang ada di dalam bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya nama lain dari bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Nama lain dari bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Makanya kita selama bulan Ramadan sangat ditekankan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Bahkan para ulama menyatakan sangat dituntut dari seorang muslim bisa menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan minimal satu kali. Wallahi kalau misalkan 1 kali aja nggak bisa hatam, mau kapan lagi hatam Al-Quran? Dan ini berdasarkan hadis yang sahih di mana Nabi SAW itu setiap tahunnya ketemu sama malaikat Jibril di bulan Ramadan untuk belajar Al-Quran lagi. Dan setiap ketemu sama malaikat Jibril beliau menghatamkan 1 kali Al-Quran. Kecuali di tahun di mana Nabi SAW akhirnya wafat, maka di situ beliau menghatamkan Al-Quran bersama Jibril 2 kali. Dan dari sini para ulama menyatakan sangat dianjurkan dan sangat ditekankan untuk bisa menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali. Ayo ikhwah, mau sampai kapan lagi kita nggak pernah baca Al-Quran? Mau sampai kapan Al-Quran yang kita punya kayak gini cuman pajangan, nggak pernah dibuka ini? Mau sampai kapan kayak begitu? Mau sampai kapan Al-Quran yang kita punya itu cuma pajangan di lemari? Dia nggak pernah ada tanda-tanda pernah dibaca, mulus aja bersih, cuman ada debu-debu doang. Kan kalau Al-Quran banyak dibaca, dia lecek Al-Qurannya, kemudian mulai robek, mulai rusak sebagian. Itu tanda banyak dibaca. Tapi kita Al-Qurannya, mushafnya sempurna bentuknya, nggak ada kekurangan sama sekali, karena jarangnya dibaca. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini bulan yang diberkahi. Diberkahi maksudnya apa? Amal saleh yang dilakukan pada bulan ini dilipat gandakan sama Allah pahalanya. Pun sama, amal buruk yang dilakukan di bulan ini dilipat gandakan dosanya sama Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah memberanikan diri untuk bermaksiat selama bulan Ramadan.
karena dosanya lebih besar lagi daripada dilakukan di bulan-bulan sebelumnya. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW yang tadi kita sudah sebutin, atakum Ramadan syahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Kemudian yang tiga, pintu-pintu surga dibuka sama Allah Azza wa Jalla. Dari 12 bulan yang Allah tetapkan di atas muka bumi, cuma 1 bulan di mana Allah Azza wa Jalla ngebuka pintu surga di situ. Dan itu cuma di bulan Ramadan. Nabi SAW mengatakan tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka. Nah, terus apa efeknya pintu surga dibuka? Kita gampang ngelakuin ketaatan. Ini yang datang kajian alhamdulillah banyak gitu kan. Itu karena ringan ya, hati kita sangat ringan rasanya. Banyak di antara kita yang mau hadir berjamaah. Bahkan tadi malam itu ketika sholat tarawih pertama, pasti masjid-masjid luber kemana-mana, gak menampung manusia. Itu andai kata kaum muslimin semuanya bisa kayak gitu tiap sholat 5 waktu, subhanallah, itu Islam kuat banget itu pasti. Dan itu menunjukkan kaum muslimin sudah naik levelnya. Tapi ya biasanya di awal-awal ini masjid full nih, nanti udah berjalan sepekan kurang lebih ada kemajuan di soft tadi. Kemajuan di soft dulu tadinya luber keluar, makin masuk ke dalam, balik lagi jadi 3 soft, jadi 2 soft, jadi 1 soft. Nah, tapi kita bisa merasakan dampak dari pintu surga yang dibuka ini adalah ringannya kita ngelakuin ketaatan. Wallahi ringan banget. Kayak puasa yang kita jalanin sekarang aja ringan terasa. Nggak seperti kalau kita ngajakin puasa di bulan Ramadan, mungkin lebih berat. Bacaan Quran sekarang kita baca gampang banget gitu. Tadinya mungkin kita baca 1 halaman aja udah ngantuk gitu. Sekarang udah baca 2 lembar, 3 lembar, tetap semangat buat baca. Itu dampak dari pintu surga dibuka. Yang keempat, pintu-pintu neraka ditutup. Pintu-pintu neraka ditutup. Dan itu berdasarkan sabda Nabi SAW, wa ghulliqat abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup sama Allah SWT. Terus apa dampaknya dari pintu neraka ditutup? Keinginan untuk bermaksiat berkurang. Keinginan untuk bermaksiat berkurang dan melemah. Dulu pintu-pintu surga dibuka sama Allah, pintu-pintu neraka dibuka sama Allah sehingga mudah kita untuk bermaksiat. Tapi di bulan Ramadan ini, jangankan bermaksiat, melihat sesuatu aja tuh kayak ditahan diri kita. Mau berniat buruk ditahan diri kita. Itu karena dampak dari pintu neraka ditutup sama Allah Azza wa Jalla. Yang kelima adalah para setan dibelenggu. Para setan dibelenggu. Dan itu berdasarkan sabda Nabi SAW, wasuffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu sama Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang lain, wasuffidat maradatus syayatin, dibelenggunya setan-setan yang besar. Setan-setan yang besar. Jadi setan-setan yang dibelenggu sama Allah itu adalah setan-setan yang besar. Yang besar maksudnya gimana? Yang kezaliman, keburukan, kejahatannya udah sampai level di bawahnya iblis. Udah sampai level di bawahnya iblis. Kan iblis itu jin paling parah ya, paling zalim dan paling buruk akhlaknya. Dia di atas, nah ini di bawahnya dia. Ini mereka semua dikekang sama Allah Azza wa Jalla. Nah, dari situ kita paham, setan-setan yang krocok-krocok, yang masih biasa-biasa, itu bertebaran di atas muka bumi. Dan setan bukan cuma dari kalangan jin, ada setan dari kalangan manusia. Setan-setan dari kalangan manusia yang ngajak kita buka puasa siang-siang, yang bikin kita harus berbohong, yang zalimin kita di siang hari bulan Ramadan, itu semua adalah setan-setan dari kalangan manusia. Itu yang dimaksud sama Nabi SAW. Yang keenam, dan ini termasuk kemuliaan yang spesial banget dari bulan Ramadan, adanya malam Lailatul Qadar. Dan ini nanti akan kita cari di 10 malam terakhir. Kita masih masuk di hari pertama. Nantikan dulu aja, nikmatin 20 hari ini dengan ibadah totalitas dan seterusnya. Nanti di 10 malam terakhir kita maksimalin dengan i'tikaf, dengan ibadah malam. Karena kita harus mencari nih malam Lailatul Qadar ini. Nih teman-teman, Allah SWT memberikan kita Lailatul Qadar dengan tujuan agar kita umat Islam, umat yang terbelakang, umat yang paling pendek umurnya, itu bisa mengejar ketertinggalan kita dengan umat-umat sebelum kita. Kan umat-umat sebelum kita umurnya panjang-panjang itu. Nabi Nuh alaihissalam dakwahnya aja 950 tahun. Itu dakwah, bukan umurnya. Umurnya dipersisikan sama para ulama. Ada yang mengatakan 1050, ada yang mengatakan 1200, 1500, ada yang mengatakan 2000 tahun umurnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan kita paham, semakin panjang umur seseorang, semakin banyak nggak kesempatan dia beribadah? Makin banyak dong. Itu udah kita pahami. Nah, sekarang gimana nih? Kita umat yang umurnya pendek,
bisa ngejar mereka gimana? Sedangkan selisih kita jauh sama mereka umurnya. Nah, makanya Allah Azza wa Jalla berikan kita malam Lailatul Qadar. Yang mana satu malam ini, amal ibadah yang dilakukan pada malam ini bernilai jauh lebih baik daripada 83 tahun lebih 4 bulan kita beribadah semisal, atau lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi maksudnya begini, andai kata pada malam Lailatul Qadar kita sholat 2 rakaat sunnah, maka sholat 2 rakaat ini pahalanya dilipat gandakan sama Allah, seakan-akan kita ngelakuin 2 rakaat ini selama 1000 bulan non-stop. Selama 1000 bulan non-stop. Ini subhanallah, ini kemuliaan yang sangat besar. Terlebih lagi kalau misalkan pada malam Lailatul Qadar kita bisa maksimali dengan ibadah-ibadah yang lain, makin mantap itu. Sedekahnya juga, terus apalagi baca Qur'annya, doanya, zikirnya, apalagi i'tikafnya, ya subhanallah. Itu banyak banget pahala yang kita bisa dapat. Nah, bayangin kalau kita ketemu sekali Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Kalau ketemunya sampai 50 kali gimana? Paham ya? Berarti kan kalau misalnya 83 tahun sekali ketemu Lailatul Qadar, kita kali aja 50. Berarti sekitar 4000-an tahun kita beribadah sama Allah Azza wa Jalla. Itu cuma dari ketemu sama Lailatul Qadarnya. Nah, inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Islam dan gak Allah berikan ke umat-umat sebelum Islam. Baik. Yang ketujuh adalah Allah Azza wa Jalla membebaskan hambanya dari api neraka di setiap hari bulan Ramadan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, setiap dari kita itu sudah Allah kasih tempatnya di surga sama tempatnya di neraka. Nah, nanti yang menentukan tempat kita akhirnya di mana itu adalah ending kehidupan kita. Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung endingnya. Nah, nanti ini selama bulan Ramadan ini Allah Azza wa Jalla akan menghapus list nama-nama orang yang udah punya tempat di neraka. Dihilangin nih, misalkan ada fulan, maka fulan dihilangin namanya sama Allah dan ditaruh namanya cuma di surga. Sehingga dia artinya kalau meninggal langsung masuk surga tanpa perlu mampir ke neraka. Dan itu terjadi selama bulan Ramadan. Subhanallah. Nah, bayangin kalau misalkan kita dimasukin sama Allah Azza wa Jalla di salah satu orang-orang yang Allah hilangin namanya itu. Nikmat yang luar biasa itu buat kita. Nikmat yang luar biasa. Kemudian, itu adalah 7 keutamaan dari bulan Ramadan. Itu cuma bulannya doang. Belum kita ngomong ibadah dan puasanya. Sekarang yang kedua adalah terkait keutamaan puasa Ramadan. Ini lebih banyak lagi. Yang pertama, keutamaan paling dasar dari puasa Ramadan, dia termasuk rukun Islam. Anda mau nanya mantum, puasa Ramadan rukun Islam keberapa? 4, 3? Jadi ragu kita. Rukun Islam keberapa puasa Ramadan? 3 atau 4? Atau 5? 4? Yakin benar? Puasa Ramadan rukun Islam keberapa? 3, 4, 5, 6? Barangkali mau nambah jadi 6. Ke 3 apa 4? Lu masih khilaf ini. 4. Yakin? Sebelah sana ada yang mau 3? 4. Yakin udah ya? Nggak berubah ya? Nggak berubah ya? Ramadan rukun Islam keempat. Kan pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa Ramadan. Jadi jangan sampai lupa ya kalau puasa Ramadan itu adalah rukun Islam yang keempat. Baik. Kemudian jadi ingat ya, kalau sebuah amal ibadah udah Allah jadiin di dalam rukun Islam, itu artinya dia top tiernya amal ibadah. Pokoknya ibadah paling top, markotop di sisi Allah tuh nih rukun Islam. Tuh rukun Islam. Karena Islam seseorang gak akan sempurna kecuali dengan menjalankan 5 hal ini. Nah, bayangin kalau kita nggak bisa menyempurnakan 5 hal itu, berarti keislaman kita nggak sempurna. Kecuali di 2 poin ya, zakat sama haji. Karena memang di situ Allah Azza wa Jalla berikan kelonggaran. Zakat cuma buat orang yang punya harta sampai nisab dan sudah penuhi haul. Kalau haji buat yang kaya doang, yang miskin nggak diwajibin haji sama Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah jalan meraih ketakwaan. Jadi teman-teman, di sini ada poin penting banget yang harus Anda sampaikan. Ramadan yang kita jalanin puasanya,
Tujuan utamanya tuh supaya kita semakin bertakwa. Bertakwa itu artinya apa? Menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Nah, kalau puasa kita nggak bikin kita sampai pada poin ini, berarti sia-sia puasanya. Nah, gitu aja. Nah, ini juga menjadi dalil atau tanda amal ibadah kita sama di bulan Ramadan diterima sama Allah atau enggak. Hasilnya nanti gimana? Kita semakin dekat sama Allah atau semakin jauh? Semakin taat atau semakin maksiat? Kalau malah semakin jauh, semakin maksiat sama Allah, berarti selama ini 1 bulan ibadah kita nggak ada yang diterima sama Allah Azza wa Jalla. Berarti puasa kita cuma lapar sama haus, sholat tarawih kita cuma pegel kaki doang, nggak dapat pahala sama sekali. Dari sini jadi poin penting banget buat kita semua. Makanya selama bulan Ramadan, ayo jadikan ini ajang untuk memperbaiki diri. Jadikan bulan Ramadan ini, kalau bahasa kerennya, turning point. Kita mau kembali lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Mau sampai kapan kita terus-terusan lupa sama Allah? 11 bulan lamanya udah lupa sama Allah. Masa udah dikhususin sama Allah 1 bulan biar kita bisa fokus ibadah, nggak dimanfaatin juga. La subhanallah, la subhanallah. Yang ketiga adalah penyebab diampuninya dosa. Jadi kalau kita ngelakuin puasa Ramadan dengan syarat puasanya 30 hari full ya, atau 29 hari full dengan iman dan mengharap pahala, maka dosa-dosa kita bakal berguguran. Maka bulan Ramadan adalah bulan pensucian jiwa, bulan pensucian jiwa, di mana hati kita ini dibersihkan dari kotoran-kotorannya dan dosa-dosa kita berguguran. Maka orang yang berhasil dari bulan Ramadan atau yang lulus dari bulan Ramadan adalah yang keluar dari bulan Ramadan semakin bertakwa dan dosa-dosa dia diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau dia keluar nggak makin bertakwa, berarti dosa-dosa dia nggak diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Itu simple kayak begitu. Dan yang mengerikan teman-teman semua, yang jadi poin penting buat kita semua juga adalah kita harus memahami bagaimana cara menjaga kualitas puasa kita. Kita mungkin jaga puasanya, tapi kebanyakan dari kita gagal menjaga kualitas puasanya. Bedanya apa? Beda. Menjaga puasa gampang, intinya gak usah makan, gak usah minum dari waktu subuh sampai maghrib, gampang. Tapi yang bisa menjaga kualitasnya, yang menjaga pahalanya, menjaga kesempurnaannya sedikit dari kita. Banyak di antara kita baru hari pertama udah gagal jaga kualitas. Baru hari pertama udah bohong. Baru hari pertama udah melihat yang diharamkan. Baru hari pertama sahurnya kesiangan. Baru hari pertama sahurnya kesiangan. Baru hari pertama sholat berjamaah, sholat wajib malas-malasan. Ini semua merusak kualitas amal puasanya dia. Makanya ini adalah sebab utama di mana banyak orang puasa nggak dapat apa-apa dari puasa dia, karena dia nggak jaga kualitas puasanya. Dia nggak jaga kualitas puasanya. Yang keempat adalah pahala yang tidak terbatas. Jadi ketika kita ngelakuin puasa sekarang, pahalanya itu nggak dikasih batas sama Allah, bebas suka-suka Allah. Amal ibadah standarnya itu dibalas atau dilipat gandakan antara 10 kali lipat sampai 700. Ini standar. Tapi kalau udah urusan puasa enggak. Kalau udah urusan puasa enggak. Allah ilangin batas 700 ini, bro. Boleh jadi di antara kita ada yang puasanya dilipat gandakan Allah 1 juta kali lipat, ada yang 100.000 kali lipat, ada yang 1 miliar kali lipat. Boleh jadi. Itu semua tidak menutup kemungkinan dan termasuk kemuliaan dari namanya puasa. Dan itu berdasarkan firman Allah dalam hadis qudsi, di mana Allah mengatakan kullu amali bani adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan anak hamba itu buat mereka, kecuali puasa itu buat aku, dan aku yang bakal balas langsung. Dari situ kata para ulama, ini jadi dalil bahwasannya puasa Ramadan pahalanya tidak terbatas. Yang kelima, puasa menjadi tameng dari syahwat. Nah, ini puasa itu adalah solusi buat kita yang syahwatnya nggak kekontrol, terutama yang masih jomblo. Makanya Nabi SAW memberikan solusi buat para jomblo ketika belum bisa menikah, memperbanyak puasa. Karena dengan puasa keinginan untuk bermaksiatnya berkurang. Kenapa berkurang? Iya, karena ketika kita sedang berpuasa, jalur darah itu menyempit dan syaitan memberikan was-wasnya melalui jalur darah dalam tubuh kita. Dia memberikan was-was. Kalau jalur darah itu disempitkan karena puasa, maka juga syahwat atau was-was yang diberikan berkurang.
Jadi adalah tameng dari syahwat. Yang keenam, pintu surga Ar-Rayyan bagi orang yang berpuasa. Jadi di surga itu ada 8 pintu. Salah satu pintunya namanya Ar-Rayyan. Gak ada yang masuk ke sini kecuali orang-orang yang jaga puasa wajib dan menambah dengan yang sunnah. Gak ada yang masuk ke sini kecuali orang yang menjaga puasa yang wajib dan menambah dengan yang sunnah. Itu disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Nah, yang ketujuh adalah bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi dari kasturi. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi dari kasturi. Dan ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la khalufu fammi shaim atyabu 'indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Ingat ya, di sisi siapa? Di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau di sisi manusia, bau mulut kita gimana? Wangi kasturi atau wangi gak enak biasanya kan? Nah, ini jadi dalil penting bahwasannya bau mulut ini menjadi mulia itu di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Dan ini tidak menjadi dalil buat kita sebagai orang. Begini, gara-gara dia dengar hadis ini, akhirnya dia nggak mau sikat gigi selama bulan Ramadan. Nggak mau sikat gigi, didimin aja mulutnya bau sampai bau bangkai misalnya begitu. Itu semua gara-gara salah memahami hadis ini. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini itu khaluf. Khaluf itu artinya adalah perubahan bau mulut gara-gara kosongnya lambung. Perubahan bau mulut gara-gara kosongnya lambung, bukan gara-gara nggak sikat gigi. Beda. Jadi kita selama berpuasa diperbolehkan untuk sikat gigi, menjaga kebersihan mulut, menjaga kewangian diri, itu diperbolehkan. Jadi bukan berarti ketika puasa akhirnya malas sikat gigi, enggak, tetap dijaga. Karena dia bakal jadi wangi di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Yang kedelapan, orang yang berpuasa memiliki doa mustajab. Nih, kita dalam kondisi lagi puasa, dari tadi fajar sampai nanti maghrib, kalau kita ngangkat tangan pasti diijabah sama Allah Azza wa Jalla. Pasti. Harus yakin kalau doa kita itu diijabah sama Allah Azza wa Jalla. Apalagi nanti ketika sedang mau berbuka. Para ulama menyatakan bahwasannya termasuk waktu paling mustajab doa adalah ketika mendekati waktu berbuka. Karena disinilah nilai akhir selama satu hari itu ditentukan sama Allah. Paham? Jadi gini, kan kita dalam satu hari ngelakuin amal ibadah. Dan nanti amal ibadah ini tercatat nilainya di akhir ketika nanti mau berbuka. Nah, makanya para ulama menganjurkan sekali sebelum berbuka untuk memperbanyak doa, minta sama Allah diterima. Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Kalau akhirnya ditutup dengan yang baik, maka baik semuanya. Tapi kalau akhirnya ditutup dengan keburukan, buruk semuanya. Makanya kalau buka puasa, udah dekat-dekat buka puasa, jangan sibuk sama ngabuburit. Sibuk dengan zikir, baca Quran. Kalau makanan ya subhanallah, udah 11 bulan kita ngurusin makanan. Masa mau sampai sekarang tetap ngurusin makanan? Boleh beli bukaan, boleh, tapi jangan kelamaan muter-muternya. Ini kadang sebagian orang tawaf 7 kali itu di tempat itu kan. Gorengan yang situ belum dilihat, yang sini belum, yang situ ya subhanallah, waktunya habis buat cari gorengan. Jadi sebatasnya aja belinya, sebatasnya. Yang penting buat buka cukup udah. Nanti balik ke rumah setengah jam sebelum buka udah fokus berdoa sama Allah, zikir. Pun HP juga jangan dimainin dulu, karena ini saatnya kita untuk fokus beribadah sama Allah Azza wa Jalla. Fokus beribadah. Kemudian yang ke-9 dan ini yang terakhir adalah puasa yang kita lakuin sekarang bakal memberikan syafaat pada hari kiamat. Jadi kita sekarang berpuasa, nanti puasa ini akan memberikan syafaat buat kita pada hari kiamat. Kita nanti pada hari kiamat tuh butuh banget syafaat, butuh banget syafaat. Kita butuh ada amal ibadah yang dapat menolong kita pada hari kiamat nanti. Karena pada hari kiamat gak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Azza wa Jalla, dan juga orang atau hal tertentu yang diizinkan sama untuk memberikan syafaat. Di antaranya adalah puasa. Nanti dia bakal datang pada hari kiamat dan memberikan kita syafaat. Baik. Allah a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan terkait keutamaan puasa Ramadan atau kemuliaannya. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman Anda khawatir ngambil waktu istirahat antum kebanyakan gitu kan ya. Walaupun siang ini nggak ada makan siang ya, nggak ada makan siang. Tapi mungkin kalau ada yang mau didiskusikan, tafadhal. Kalau ada yang mau didiskusikan. Sama ada satu poin penting yang harus Anda sampaikan. Kita harus memahami fikih puasanya. Fikih puasanya. Bagaimana cara menjaga kualitas puasa dengan memahami fikihnya? Kita banyak yang nggak paham dengan apa sih yang harus kita lakukan sama puasa itu apa? Sunnah-sunnahnya itu apa sih?
Kita kalau mau sahur tuh kayak gimana sih sebenarnya yang sesuai bimbingan Nabi? Buka puasa tuh gimana sih sesuai bimbingan Nabi? Selama siangnya Nabi SAW tuh ngapain sih? Apakah cuma tidur doang? Atau cuma bengong doang? Atau beliau melakukan hal-hal yang penting, yang bermanfaat? Itu harus kita pelajari. Itu harus kita pelajari. Alhamdulillah di YouTube udah banyak, di Google udah banyak. Syekh ChatGPT pun bisa bantu antum, atau kalau antum pakai Gemini bisa pakai Gemini, kita dicarikan solusi terkait masalah itu. Antum tanya di situ. Allah udah berikan kita wasilah yang banyak, tinggal kita memanfaatin apa enggak. Cuman sayangnya kita sebagai manusia suka tidak memanfaatkan wasilah yang Allah berikan ini. Baik, Allah alam bisawab, itu yang bisa Anda sampaikan. Ada pertanyaan? Fadhil. Iya. Pada saat wudhu, apakah boleh kita berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung? Pada saat puasa kan yang saya tahu itu tidak boleh memasukkan air ke rongga-rongga. Iya. Nah, bagaimana caranya kita agar tetap mendapatkan sunnah dalam berwudhu? Barakallahu fiik. Jadi ketika kita sedang berpuasa, boleh untuk berkumur-kumur, pun boleh untuk memasukkan air. Dengan catatan, kumur-kumurnya tidak kenceng, pun memasukkan airnya tidak dihirup dengan sekuat tenaga. Tidak seperti di luar puasa. Kan kalau di luar puasa kita disuruh untuk menarik kenceng kan, itu sampai masuk ke dalam hidung. Tapi kalau di luar puasa nggak usah, masukin aja biasa, masukin. Terus itu keluarin lagi. Ini tetap dapat kemuliaannya. Bahkan ini menjalankan sunnah Rasul. Nabi SAW mengatakan, balighu fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Totalitaslah kamu ketika istinsyaq. Istinsyaq itu masukin air ke dalam hidung, kecuali ketika kamu lagi puasa. Nah, ini dikecualiin sama Nabi. Justru kalau kita lagi puasa, istinsyaq yang nggak totalitas, itu sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi tetap boleh ya, asalkan airnya nggak ditelan. Kalau airnya ditelan, batalin puasa. Dan benar, yang membatalkan itu kalau masuk ke rongga kita, masuk ke sini. Kalau belum, tidak membatalkan. Makanya air yang ada di mulut ini tidak membatalkan wudhu sama sekali. Itu membatalkan wudhu, tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa. Allahu a'lam bishawab. Kayak gitu. Ada lagi? Silakan, mungkin seputar bulan Ramadan terkait puasanya gitu. Nggak ada? Oh ya, silakan. Di siang hari mimpi basah tidak disengaja, apakah membatalkan puasa? Mimpi basah di siang hari bulan Ramadan tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa. Tapi tetap wajib untuk mandi junub. Karena yang membatalkan puasa adalah ketika air mani itu keluar dengan disengaja. Kalau tidak disengaja dan itu mimpi basah, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi dia tetap wajib mandi junub. Kayak gitu. Ya, Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya? Nggak takut antum nanti telat masuk kantornya. Baik, mungkin yang bisa Anda sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.